Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Hajah Samsida MPD dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Ummahatul Mukminin NIM 1928041003. Saya akan memaparkan kasus yang saya angkat, yaitu 4 pelajar SMP mengeroyok cleaning service. Poin pembahasan ada 4, yaitu kronologi kasus, teori pendukung, estimasi solusi, dan kesimpulan. Pembahasan pertama, kronologi kasus. Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 9 Februari 2019 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mirisnya, aksi para siswa tersebut juga dibantu oleh orang tua murid yang bernama M. Rasul. Peristiwa bermula saat korban sedang memungut sampah di luar kelas. 4 siswa lantas mengejek korban dengan sebutan pegawai anjing. Tak terima di ngomong kasar, Faisal lantas menampar salah satu siswa. Kemudian, salah satu siswa berinisial MI pulang ke rumah dan menyampaikan perihal tersebut kepada orang tuanya. Tak lama setelah itu, orang tua tersebut datang ke sekolah untuk menemui anaknya. M. Rasul lantas memerintahkan sang anak beserta 3 temannya untuk memukuli Faisal. Kemudian, para siswa tersebut secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan sapu ijuk bergagang besi yang mengenai kepala sebelah kiri Faisal, yang mengakibatkan luka robek. Pembahasan kedua yaitu teori pendukung. Teori yang pertama, kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dan dapat berubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, pengenalan diri atau self-awareness. Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan dalam dirinya dan digunakan untuk membuat keputusan bagi diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis akan kemampuan diri, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, pengendalian diri atau self-regulation. Pengendalian diri adalah kemampuan menangani emosi diri sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu sasaran, dan mampu segera pulih dari tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi atau motivation. Motivasi adalah kemampuan menggunakan hasrat agar setiap saat dapat membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baik, serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menimbulkan hubungan saling percaya, serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu. Yang kelima, keterampilan sosial atau social skill. Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, dan bekerja sama dalam tim.
Faktor-faktor kecerdasan emosional. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Teori yang kedua yaitu perkembangan moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau morsis, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Tahap perkembangan moral. Yang pertama, pendidikan langsung, yaitu melalui penamaan pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Teori perkembangan moral. Colbert mengembangkan gagasannya mengenai perkembangan moral melalui penelitian terhadap individu-individu dari berbagai usia. Colbert menyimpulkan ada 3 tingkatan perkembangan moral manusia. Ketiga tingkatan tersebut adalah: yang pertama, penalaran prakonvensional. Pada tingkatan terendah ini, individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh faktor internal. Yang kedua, penalaran konvensional. Pada tingkatan yang kedua ini, individu melakukan kepatuhan berdasarkan standar pribadi yang diperoleh atau yang diinternalisasi dari lingkungan atau orang lain. Yang ketiga, penalaran postkonvensional. Tingkat tertinggi dari perkembangan moral adalah diinternalisasikannya standar moral sepenuhnya dalam diri individu tanpa didasarkan pada standar orang lain. Pembahasan ketiga, estimasi solusi. Tindakan oknum guru yang melakukan hal kasar dengan menampar muridnya bukan suatu tindakan yang dapat dibenarkan dengan alasan apapun, di mana seorang guru yang dituntut untuk memberi pengajaran yang baik kepada muridnya dan menjadi teladan yang baik. Seorang guru harus mampu mengolah kecerdasan emosionalnya dalam menyikapi kepribadian setiap siswa yang berbeda-beda, terlebih untuk siswa yang masih remaja, di mana usia tersebut merupakan usia seseorang mencari jati diri. Pembahasan keempat, kesimpulan. Kecerdasan emosional dan moral sangat penting bagi setiap guru dan siswa agar terhindar dari perbuatan menyimpang seperti guru yang menganiaya muridnya dan siswa yang kurang ajar tidak terjadi. Tentunya kembali lagi ke dunia pendidikan, di mana kecerdasan emosional sangat diperlukan bagi guru untuk mengolah emosi dirinya terlebih dalam menghadapi murid-muridnya, dan juga peran serta kecerdasan moral untuk membentuk karakter anak sangat diperlukan baik di lingkungan sekolah ataupun keluarga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.